Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum wahsau yawman la yajzi walidun an walidihi wala mauludun huwa jazin an walidihi say'a inna wa'dallahi haqqun fala tahurrannakumul hayatud dunya wala yahurrannakum billahil gharur. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang pandai ya, mensyukuri apapun nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Karena insya Allah orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, maka Allah akan menambah nikmat dan menambah nikmat orang yang bersyukur tersebut. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kamu bersyukur kepadaku, sungguh nikmatku akan kutambah, kata Allah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya siksaku amat pedih, kata Allah. Jadi marilah kita sama-sama menjadi orang yang wajib untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang kita teladani dari segala perilaku kehidupannya di dunia ini hatta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di buku tadi sudah saya bacakan, yaitu salah satu ayat Al-Quran, surat Luqman ayat 33 ya. Yang mana kalau kita bacakan tafsir ataupun makna yang terkandung di dalamnya, seruan ya kepada kita sebagai manusia ya. Dalam ayat tersebut dikatakan, hai sekalian manusia, takutlah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari kiamat. Ya. Di waktu itu bapak tidak dapat menggantikan anaknya dan anak tidak pula dapat menggantikan bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah sebenarnya. Sebab itu janganlah kamu terberdaya oleh kehidupan di dunia, dan janganlah kamu sampai setan memperdayakan kamu terhadap Allah. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Jadi Allah telah memerintahkan supaya kita ini dalam bertakwa itu harus benar-benar takwa ya. Karena kalau sudah di alam akhirat ya,
misalnya anak itu durhaka, maka bapak pun tidak akan bisa menolong. Begitu juga kalau anak tersebut tidak taat kepada agama, ya, maka orang tuanya pun tidak bisa menolong. Orangnya kafir, orang tuanya kafir, anaknya Islam, itu juga tidak bisa menolong. Ya. Jadi bapak anak, ya, kalau udah di alam akhirat, kalau berbeda akidah, beda agama, tidak bisa saling menolong. Berbeda dengan kita di dunia. Ya, kadang-kadang ada yang orang tuanya muslim, anaknya tidak muslim, ada yang orang tuanya tidak muslim, anaknya muslim, ada. Karena agama itu, ya, tidak boleh dipaksakan. Ya, dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, kita tidak boleh mencampur adukan, ya, agama orang lain ataupun agama kita kepada orang lain. Ya. Insya Allah janji Allah itu adalah benar, mutlak kebenarannya. Kita harus yakin akan hal tersebut. Ya. Untuk itu kita nggak boleh terpedaya oleh tipu daya setan. Jadi kita tidak boleh, jangan sampai, kata Allah, setan memperdayakan kamu terhadap Allah. Jangan sampai. Ya. Padahal setan diberi tugas, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala yang menggoda. Padahal semua cucu Nabi Adam yang bisa digoda. Tapi kalau yang nggak bisa digoda, ya tentunya setan nggak punya kuasa untuk menggoda. Dalam Al-Quran pun Allah sudah menandaskan, ya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan untuk menggoda orang-orang yang beriman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang di dunia ini manusia berkeinginan supaya segala sesuatu serba cepat dan serba cepat. Padahal semua itu butuh proses. Ya. Padahal, ya, sukses itu juga butuh proses yang panjang. Termasuk untuk mewujudkan seorang yang takwa, dalam arti yang takwa yang sesungguhnya, itu pun juga butuh proses yang panjang. Nah, untuk itu kita berusaha untuk menjadi orang yang betul-betul, ya, berkualitas, dalam arti, ya, berusaha untuk bisa memerangi hawa nafsu kita, karena musuh yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu kita, ya, dengan cara kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian berupaya untuk menjalankan apa yang menjadi perintah dan berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ada seseorang yang berharap supaya dunia ini seolah dapat ia kuasai. Ya. Dunia ini seolah dapat dikuasai. Bahkan sementara, ya, ada pendapat kenapa bayi ketika lahir tangannya menggenggam. Ini, ya, ketika bayi lahir itu rata-rata tangannya menggenggam. Sementara dia yang berpendapat dia menggenggam itu karena, ya, dunia ini mau dikuasai. Masya Allah, ya, dunia ini mau dimiliki sendiri. Ya. Bahkan berusaha setelah tumbuh kembang dewasa,
Dia pun berharap agar apa yang ia ingini bisa ya, tercapai. Bahkan dengan jalan apapun seolah-olah ia berusaha untuk bisa mencapainya. Nah, yang lebih fatal ya, ajaran-ajaran yang tidak benar itu untuk mencapai suatu keinginan, ya, apapun bisa dilakukan. Nah, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Jadi dia tidak mengenal haram atau halal, baik atau buruk, yang penting keinginannya dia peroleh, ya, dia seolah-olah bebas dari jeratan hukum, padahal tidak. Ya. Ingin kaya secepat itu, ingin mempunyai jabatan secepat itu, sebenarnya semuanya butuh proses yang berjalan tentunya sesuai dengan kehendak ataupun ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang salah apabila kita ingin segala sesuatu harus kita miliki, kita kuasai. Tetapi semua itu harus melalui proses, dan tentunya kalau bertentangan dengan ilmu agama, ya jangan sampai kita terjang. Kita harus berjalan sesuai dengan koridor ataupun ketentuan yang ada. Percaya diri dalam hidup dan kehidupan ini perlu kita tanamkan, ya. Termasuk percaya diri bahwa ya, kita hidup di dunia ini tujuannya adalah supaya kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditandaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Jadi percaya diri bahwa kita hidup ini adalah untuk mengabdi. Apapun alasan yang kita lakukan, ya, usahakan ya, waktu yang 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, ya kita usahakan untuk menuju ke pengabdian Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bisa ya 24 jam itu full untuk ibadah. Ya. Dalam artian apapun kerjaan yang kita lakukan, yang penting sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak bertentangan, dan diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa, insya Allah itu pun akan bernilai ibadah. Jadi kita harus percaya diri, karena untuk mencapai suatu keberhasilan dunia maupun akhirat, kita harus percaya diri bahwa akhirat itu pasti ada, ya, bahwa dunia itu hanya sementara. Kita harus percaya pada itu. Dunia sementara, sedangkan akhirat adalah abadi. Nah, kita di dunia ini adalah proses perjalanan menuju alam akhirat, menuju ke akhirat. Kita nggak boleh hanya mementingkan salah satu. Tentunya kita berusaha, ya, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Dan kita berusaha supaya kita ini dijauhkan dari panasnya api neraka. Dan tentunya berharap bukan hanya kita sendiri, ya, saudara-saudara kita, karena ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, suatu hal yang kurang pas apabila kita hanya mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan keluarga kita, mementingkan tenaga kita, dan mementingkan masyarakat lingkungan kita. Ya, utamanya memang diri kita dan keluarga. Tetapi nggak boleh, ya, akhirnya kita mengharap remeh hidup di masyarakat. Ya, semua itu adalah harus kita
jalani karena kita hidup di bumi Indonesia, di masyarakat Indonesia. Kita harus tolong menolong dengan masyarakat lingkungan kita. Dan tolong menolong ini pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal kejahatan ataupun keburukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pokoknya kita harus percaya diri ting-ting bahwa ya, kita harus bisa mampu mencontoh keteladanan daripada Rasulullah SAW. Banyak sekali keteladanan yang bisa kita contoh dari Rasulullah SAW. Misalnya soal kedisiplinan, Rasulullah selalu berdisiplin dalam segala hal, terlebih ya disiplin dalam hal sholat. Bahkan pernah ya ada pertanyaan, ya Rasul, pekerjaan apakah yang paling baik di dunia ini, kata sahabatnya, kata sahabat waktu itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, pekerjaan yang paling baik adalah sholat pada awal waktu berjamaah. Sungguh sangat mulia ya, orang yang bisa mengamalkan pekerjaan yang paling baik, yaitu sholat pada awal waktu berjamaah. Rasulullah SAW mengajarkan ya, untuk sholat wajib senantiasa berada di masjid. Ya, mari kita contoh selagi kondisi fisik psikis kita mampu. Mari kita contoh. Ya. Kemudian Rasulullah SAW hobi untuk membaca Al-Quran. Ya, kita contoh juga, kita usahakan juga bisa senang di dalam kita membaca Al-Quran. Bahkan ya, kepribadian Rasulullah SAW adalah kepribadian Al-Quran. Jadi kepribadian Rasul adalah kepribadian Al-Quran. Ya. Insya Allah kita pun bisa mencontoh dengan catatan ya kita berusaha dan berusaha seoptimal mungkin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh Rasulullah SAW banyak sekali. Dalam keseharian ya, dia senantiasa laksanakan ibadah sholat tahajud. Ya, mereka yakin akan adanya perintah di dalam tahajud ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ya wasal buka, maka maha mudah. Allah perintahkan ya, pada malam hari hendaklah engkau mengerjakan sholat tahajud sebagai sholat tambahan, mudah-mudahan Tuhan mengangkat derajatmu. Rasulullah mengamalkan sholat tahajud, apa salahnya ya kita berusaha untuk juga amalkan ibadah sholat tahajud ya, mengamalkan sholat tahajud. Jangan hanya kita sholat malam hanya ketika Ramadan, sholat tarawih, tetapi selain tarawih ya, selain Ramadan kita pun bisa mengerjakan sholat malam, yaitu sholat tahajud. Kemudian contoh yang lain, Rasulullah SAW selalu ya, membaca Al-Quran, kemudian berzikir setiap saat. Jadi setiap saat, setiap waktu, setiap detik, tidak ada istilah waktu kosong buat Rasulullah SAW. Waktu-waktu yang kiranya bisa untuk dilaksanakan oleh Rasulullah yang dilaksanakan, yaitu berzikir di setiap saat. Insya Allah kalau Rasulullah SAW itu hatinya selalu berzikir ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun perintahkan, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Nah, dalam setiap saat pun Rasulullah SAW senantiasa ingat kepada Allah ya. Itu contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun mengerjakan sholat duha setiap harinya ya.
Insya Allah dengan mengerjakan sholat duha, kalau kita istiqomah, ya, syukur-syukur sampai 3 salam, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, yaitu 6 rakaat dengan 3 salam, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka rezeki, memberi rezeki dan mencukupkan rezeki kepada kita kalau kita istiqomah di dalam mengamalkannya, yaitu sholat duha. Karena hakikatnya sholat duha juga ya dikerjakan untuk supaya kita mendapat dan diberi rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga hobi untuk bersedekah, termasuk dermawan. Ya, dermawan. Ya, mungkin kalau kita selama ini belum dermawan, ya apa salahnya kita contoh Rasulullah SAW. Ya, dermawan, suka untuk memberi, senang bersedekah. Ya, itulah Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita bisa membahagiakan orang lain, bisa bersedekah pada orang lain, itu hakikatnya kita juga merasakan suatu kebahagiaan. Apabila orang lain bahagia karena kita berikan suatu sedekah, insya Allah ya, kita pun akan peroleh kebahagiaan itu. Dengan kata lain, bahagianya kita itu kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Tentunya bahagia di sini dalam artian yang positif. Ya, kalau terpaksa kita tidak punya apa-apa, ya tersenyum. Insya Allah dengan kita tersenyum, orang lain juga akan merasakan kebahagiaan. Ya, kalau dia membalas tersenyum, alhamdulillah. Kalaupun toh tidak membalas tersenyum, juga tidak terlalu kita berprasangka yang tidak. Ya, karena kalaupun kita memberikan sesuatu kepada orang lain tidak berterima kasih kepada kita, kita pun tidak harus menuntut. Kita kalau sudah memberikan dengan ikhlas, sudah. Perkara dia terima kasih atau tidak, itu sudah di luar tanggung jawab kita. Yang penting kalau kita memberi, mau terima kasih mau tidak, itu urusan dia. Ya. Tetapi kalau kita khususnya selaku muslim, bila diberikan sesuatu kepada orang lain, ya, insya Allah hendaknya kita berterima kasih. Karena kita dengan ucapan terima kasih, itu salah satu bukti syukur kita ya, atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan orang tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu juga Rasulullah menjaga wudu. Ya, wudunya itu senantiasa ia jaga. Ya. Rasulullah juga mengajarkan ya, berbicara itu tentunya seperlunya. Ya. Tidak boleh bohong, tidak boleh sombong. Ya. Tentunya kita bicara seperlunya. Karena Allah pun juga memerintahkan pada orang-orang yang beriman supaya berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Nah, kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Insya Allah dengan kita diam, insya Allah ya, kita akan mampu menjaga hal-hal yang kurang baik. Betapa sangat banyaknya orang yang celaka gara-gara tidak mampu menjaga lisannya. Ya. Banyak sekali orang yang gara-gara tidak bisa menjaga lisannya, akhirnya timbul suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan ya, dikatakan dalam suatu hadis, selamat atau tidaknya manusia sangat dipengaruhi oleh lisannya. Jadi kita harus hati-hati di dalam berbicara ataupun mengeluarkan kata-kata. Ya, lisan kita harus kita jaga. Kira-kira
pembicaraan kita ini menyinggung perasaan orang lain, harus kita mampu untuk mengukurnya. Ya. Buat apa kita berbicara atau kalau menjadikan musuh pada orang lain? Ya, termasuk di dalamnya gak boleh kita berkata-kata kotor, ya, gak boleh kita saling menggunjing, ya, gak boleh kita menjelek-jelekan orang lain, ya. Karena hal tersebut justru bisa berbalik, ya, bisa berbalik. Kalau kita menjelekkan orang lain, bisa berbalik. Kita nggak boleh merendahkan orang lain, baik pria maupun wanita, nggak boleh merendahkan orang lain, karena boleh jadi orang yang merendahkan orang lain itu justru dirinya malah lebih rendah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak, ya, contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk itu ya tentunya sesuai dengan kemampuan kita, ya kita amalkan. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu dapat kita sambung lagi, ya. Untuk itu mari kita tutup bersama dengan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang saya minta maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.